Dan pemirsa, untuk membahas dan menanggapi terkait penilaian ruwetnya mengurus surat izin praktik dokter, sudah terhubung bersama kami Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota atau BHP 2A Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Beni Satria. Selamat pagi, Dr. Beni Satria. Baik, selamat pagi. Baik, Dr. Beni, kita tadi sudah mendengarkan banyak sekali penjelasan dari atau keterangan dari Menteri Kesehatan dan juga tadi ada salah satu keterangan juga dari dokter umum begitu ya yang sudah memberikan pernyataannya. Saya ingin bahas bedah satu persatu. Betulkah dalam mendapatkan surat rekomendasi dari PBID ini harus ada istilahnya ngalah atau saingan sama anak senior nih berdasarkan keterangan dari Menkes? Baik. Pertama, kami terima kasih sekali sudah diberikan waktu dan kesempatan di pagi kali ini. Terkait hal yang disampaikan oleh Pak Menkes, tentu kita tidak ingin menutupi itu, tetapi kita sangat ingin mendapatkan real data. Jangan karena hanya satu isu, kemudian kita generalisir masalah itu seolah-olah ini semuanya. Ini yang kita kadang bingung. Bingung kita di mana? Sudah disampaikan kepada Pak Menkes, tetapi kita sendiri datanya tidak punya. Nah, sedikit informasi bahwa hal-hal seperti ini terjadi di tingkat cabang atau wilayah yang terkadang PB sebagai pengurus besar mengetahuinya di belakang. Ini yang kita secara organisasi sebenarnya sudah sampaikan. Bagi sejawat, di dalam kode etik kedokteran jelas disebutkan sejawat yang mempersulit atau birokrat, pengurus Ikatan Dokter Indonesia tingkat cabang, wilayah, bahkan pengurus besar yang terbukti menghambat, ini masuk di dalam kategori pelanggaran etik. Nah, pelanggaran etik ini yang sangat serius bagi kami di Ikatan Dokter Indonesia untuk kami tindak lanjuti. Nah, tentu dalam hal ini kami sangat butuh laporan yang disampaikan oleh Pak Menteri itu benar-benar bisa disampaikan kepada kami sebagai Ikatan Dokter Indonesia untuk bisa kami lakukan penindakan. Begitu, Mas Ari. Berarti pemantauan yang selama ini dilakukan oleh PBID sampai ke tingkat bawah masih kurang maksimal atau bagaimana, Dr. Beni? Baik, nah terkadang permasalahan itu terjadi di tingkat cabang. Kita memahami hal ini. Nah, di tingkat cabang itu harus diselesaikan dulu sampai di tingkat wilayah, baru sampai kepada pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Sedikit informasi, Ikatan Dokter Indonesia dengan pengurusan berada di 33 wilayah, kemudian ada 457 cabang dengan 39 perhimpunan spesialis dan juga ada 55 perhimpunan keseminatan. Ini yang secara struktural kita harus benahi memang. Tetapi laporan yang seperti disampaikan oleh Pak Menkes itu sangat baik bagi kita untuk segera kita tindak lanjuti, terutama kami. Kami di Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota, bagi anggota yang memang terbukti melakukan hal-hal yang unethical tadi yang sudah diatur di dalam kode etik kedokteran, tentu kita akan lakukan penindakan. Tapi mohon laporan yang mungkin hanya satu dari 300.000 jumlah dokter Indonesia yang berada di seluruh wilayah, jangan kemudian digeneralisir seolah ini memang adalah perilaku yang memang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Tentu oknum-oknum seperti ini yang ingin kita selesaikan, Mas. Baik, bukannya berarti tadi Anda katakan akan dibenahi oleh pihak PBID begitu ya. Berarti sebelumnya PBID sebetulnya sudah mencium ada peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan itu. Baik, sebenarnya kita tidak hanya mencium, kita menerima laporan ini di tingkat cabang, kemudian dan ada beberapa persoalan seperti ini selesai di tingkat cabang. Kemudian ada juga yang sampai harus selesai di tingkat wilayah. Kita di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia punya cabang ini sampai kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan sudah kita selesaikan di tingkat Ikatan Dokter Indonesia. Tentu peraturan yang secara berjenjang ini harus dibuktikan sehingga tidak muncul beberapa tuduhan yang tidak terbukti. Tentu dalam hal mendapatkan laporan, kita akan manggil pihak teradu dan juga pengadu, dan sebenarnya ini sudah selesai karena ada persoalan miskomunikasi. Itu yang sudah beberapa hal yang sudah kita selesaikan. Dan kemungkinan apa yang disampaikan oleh Pak Menkes itu sebenarnya sudah kita selesaikan, tetapi masih juga dibuka atau mungkin masih juga disampaikan. Baik, Pak Beni, itu kan soal susahnya begitu ya mendapatkan rekomendasi dari pihak ID. Kalau terkait dengan setoran, harus ada nominal tertentu yang dibayarkan. Pertanyaannya memang lazimkah setoran ini memang diberikan
atau ini adalah suatu yang ilegal sebetulnya? Baik, kami pastikan tidak ada setoran. Jadi organisasi sudah membuat aturan, iuran yang harus dibayarkan itu adalah 30.000 iuran per anggota per bulan yang harus dibayarkan selama 5 tahun. 30.000 per anggota per bulan yang harus dibayarkan selama 5 tahun. Untuk biaya administratif, ini tergantung kepada beberapa cabang. Ada yang free, gratis, dan ada yang hanya membayar 50.000. Tentu yang lebih di luar ketentuan organisasi, ini yang artinya melanggar ketentuan organisasi dan kami butuh laporan ini beserta bukti untuk kami tidak lanjutin untuk siapa-siapa oknum yang melanggar ketentuan organisasi, Mas. Baik, Dokter Beni, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Menkes kan sebetulnya ketika ada yang melapor ke Menkes, ia sampai harus wanti-wanti ke Menteri Kesehatan, tolong Pak, jangan sebutkan nama saya. Intinya identitasnya minta disembunyikan begitu. Berarti ini kan sebetulnya ada ketakutan untuk melapor saja, ada ketakutan mungkin mendapatkan ancaman-ancaman tertentu. Bagaimana PBID menjawab hal ini? Baik, di luar ya ketakutan tersendiri yang disampaikan tadi ya. Beberapa dokter terkadang lebih memilih diam atau bungkam kemudian dia pindah ke tempat lain. Nah, ini yang ingin kami pertegas kembali di kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia sekarang dengan periode yang dipimpin oleh Dr. Adib, bahwa hal-hal seperti inilah karena tetap ada perlindungan yang kami berikan. Jadi kalaupun ada anggota yang kemudian dilakukan intimidasi, kami akan melakukan tindakan tegas. Ya, bila perlu yang bersangkutan, kami dorong untuk membawa kasus ini ke arah yang lebih serius. Tentu ini yang kami harapkan sebenarnya. Untuk hal-hal yang ingin kita benahi, mohon ini diselesaikan di internal rumah tangga kita sendiri, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, sedikit yang ingin kami luruskan dari beberapa informasi bahwa STR itu wilayahnya pemerintah. SIP pun wilayahnya pemerintah. STR, pemenuhan STR yang sangat ribet administratifnya, persoalan surat izin praktek yang juga sangat panjang birokrasinya, ID hanya mendapatkan bagian mengeluarkan rekomendasi izin. Nah, rekomendasi izin ini pun adalah persoalan administratif yang sangat penting. Pertama, ID harus memverifikasi dulu ijazahnya itu asli atau tidak, sudah dilegalisir oleh kementerian atau tidak. Kemudian surat tanda registrasinya masih berlaku atau tidak. Kemudian harus membayar iuran anggota yang tadi saya sebutkan 30.000 per anggota per bulan. Kemudian membayar biaya rekomendasi yang ini besarannya sudah ditetapkan oleh organisasi hanya sebesar 50.000. Di luar ketentuan itu, ini yang kita ingin mendapatkan laporan tegas. Tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah tidak sedang mendapatkan sanksi etik dan sanksi disiplin atau sanksi hukum dari pemerintah, sehingga kalau memang dia tidak sedang menjalani sanksi etik, disiplin etik dan hukum, tentu akan ada surat keterangan yang diberikan oleh organisasi, baik itu oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Kemudian tadi ada disampaikan oleh satu narasumber, mengikuti perbekalan pemeriksaan dari Komite Rekomendasi Izin Praktek. Ini materi organisasi yang kita berikan. Ini materi tentang regulasi hukum yang kita berikan. Karena ingat, seorang dokter yang melakukan praktek kedokteran tanpa surat izin, itu ada sanksi pidana maksimal 100 juta rupiah. Ini yang kita tidak inginkan terjadi dan kemudian beberapa anggota karena tidak memahami regulasi, kemudian melakukan praktek tanpa izin praktek yang kemudian akhirnya dihukum. Beberapa anggota itu kita ada yang mendapatkan pengaduan, termasuk juga laporan, dan ini kita sudah lakukan penindakan. Itu fungsi dari Komite Rekomendasi Izin Praktek. Oke, baik. Betul memang untuk memberikan surat izin itu adalah koridornya pemerintah. Tetapi sebelum mendapatkan surat izin itu kan harus mengurus surat rekomendasi dan itu hasilnya dari organisasi profesi. Seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber salah satu dokter umum, Dr. Ayu Nursanti Suryani Jahya, dia mengatakan bahwa ini sampai harus bolak-balik begitu ke ID untuk mengurus dokumen-dokumen. Ini pertanyaan saya begini, apakah memang sedemikian banyak berkas-berkas yang harus diperlukan? Apakah sedemikian ribet? Atau keribetan ini justru sengaja diciptakan untuk tadi menjadikan celah? Seperti yang dikatakan Pak Menkes, ada setoran supaya bisa diberikan. Baik, terkait setoran kami bisa pastikan ini tidak ada setoran. Kecuali tadi kewajiban untuk membayarkan iuran termasuk biaya rekomendasi. Ribetnya persoalan ini sebenarnya kembali lagi apakah administratifnya sudah lengkap.
Tadi yang seperti kami sampaikan, keribetan ini terkadang karena memang berkas administratifnya kurang lengkap, seperti ijazahnya belum dilegalisir. Harus dilegalisir dulu ke pihak fakultas, di mana yang bersangkutan ditamatkan. Kemudian surat tanda registrasinya harus asli, jangan copy, jangan scan. Jadi kalau surat tanda registrasinya tidak asli, dia harus kembali lagi. Kemudian pas foto, kemudian fotokopi KTP, yang ini adalah persyaratan administratif, dan ini organisasi menetapkan lamanya waktu itu 3 hari. Nah, kemudian mengikuti rekomendasi KRIP. Nah, rekomendasi KRIP ini yang berlangsung selama 7 hari. Pembekalan terkait materi-materi organisasi, regulasi di bidang kesehatan, aspek etik, disiplin, dan hukum agar dokter tidak melanggar etik dan hukum disiplin sesuai dengan masa berlakunya. Yang total ini sebenarnya adalah paling soal rekomendasi TRIP itu ada biaya lagi tidak? Tidak. Ini ketentuan organisasi. Itu sudah termasuk di dalam iuran. Jadi tidak ada setoran-setoran yang ini sangat kami sayangkan isu ini, dan kami akan tindak tegas apabila memang ini benar dilaporkan di lokasi mana, dan kami akan lindungi anggota kami sebagai pelapor tadi. Baik, apakah ketika seseorang sudah mendapatkan surat rekomendasi begitu ya dari ID begitu, apakah secara otomatis dia terdaftar sebagai anggota ID, Dr. Benny sebetulnya, dan kemudian mendapatkan hak-haknya? Betul. Jadi syarat untuk menjadi anggota pun adalah tadi dia memiliki ijazah asli, surat tanda registrasi, dan dilampirkan pernah disumpah sebagai dokter. Nah, perlu diingat bahwa surat izin praktek dokter itu tidak hanya berada di kabupaten kota, tetapi bisa di provinsi, bisa di antar kabupaten kota. Artinya kalau dia berdomisili di Jakarta, dia boleh berpraktek di luar kota Jakarta. Nah, ini yang harus dilakukan verifikasi dulu. Apakah yang bersangkutan memang anggota di Jakarta atau di luar Jakarta. Nah, inilah syarat yang nanti kita harus lengkapi dulu. Demikian. Baik. Dr. Benny tadi terkait dengan memberikan syarat administratif begitu ya, ijazah ataupun surat registrasi atau apapun itu begitu. Apakah ini harus dilakukan memberikan secara fisik, tidak bisa secara terverifikasi secara online? Karena kita eranya sudah era digital atau apa? Dr. Benny. Baik, pertama untuk terkait era digitalisasi, karena kita membantu pemerintah dan sama sekali kita tidak mendapatkan apapun dari pemerintah. Semuanya kita manfaatkan dari iuran organisasi. Tentu pembenahan secara IT kita katakan ini sedang dilakukan, dan untuk keanggotaan itu sudah dilakukan. Kita sudah punya ID online yang itu sudah sangat membantu sebenarnya. Hanya saja beberapa sejawat kita masih menyenangi secara offline datang ke kantor. Selalu kita sampaikan di semua ID cabang sudah berjalan ini. Untuk verifikasi semua keanggotaan cukup lakukan melalui ID online. Dan ini yang bahkan kita sudah punya aplikasi yang sudah berjalan hampir 7-8 tahun ini. Ini yang belum dimanfaatkan oleh beberapa teman sejawat karena ketidaktahuan atau mungkin lebih menyenangi ketemu secara langsung datang ke kantor. Mungkin demikian. Dan ini sedang kita lakukan untuk baik. Ya, Dr. Benny, salah satu juga disoroti oleh Menkes adalah susah mendapatkan rekomendasi masuk daerah tertentu. Ini untuk dokter spesialis ya. Meskipun di wilayah itu, di daerah itu sebetulnya kekurangan untuk dokter spesialis karena dalam tanda kutip ada yang menjaga di situ. Respon ini? Baik, ini kita juga mendapatkan laporan. Beberapa laporan ini sudah kita tindak lanjutin dan sudah kita tangani dan sudah kita selesaikan untuk beberapa dokter. Bahkan dokter tersebut sudah kita berikan sanksi juga. Ini data kita ada di kantor. Memang kita sangat mendukung hal ini kalau memang laporan tadi kita sampaikan di awal. Laporan di tingkat cabang bisa kita ketahui baik dari si dokter yang berada di tingkat cabang tadi yang merasa dipersulit rekomendasinya, yang jelas ini adalah melanggar kode etik kedokteran, mohon dilaporkan ke kita. Kalau memang tidak ditanggapi di cabang dan wilayah, boleh melaporkan ini secara berjenjang ke tingkat PB. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia akan menindaklanjutin dan kemudian memberikan sanksi sesuai dengan aturan organisasi. Plus jaminan keamanan untuk yang bersangkutan, Dr. Benny? Plus jaminan keamanan untuk yang bersangkutan. Oke, baik. Dr. Benny, terakhir singkat saja, apa yang menjadi komitmen dari pihak PBID begitu ya untuk mengawal ini semuanya sampai ke bawah? Hal serupa ini jangan sampai terjadi lah. Karena ini kan dibilang dunia kesehatan kita juga perlu reformasi besar-besaran, tidak hanya dari segi pelayanannya, tapi dari segi administrasinya juga harus dipertegas lagi. Apa langkah real dari PBID ini?
Yang pertama yang sudah kita sering lakukan adalah sosialisasi terkait materi organisasi, termasuk juga etik dan hukum. Kita kedepankan etik. Terkadang sejawat beberapa baik di tingkat daerah, wilayah, itu pada saat mengikuti ini selalu tidak memahami. Ini yang kita selalu gaungkan di setiap pertemuan agar memahami bahwa organisasi itu tidak dibiayai oleh siapapun, tetapi hanya mengurusi dirinya sendiri dan itu hidup melalui iuran. Dan kemudian materi organisasi yang kita berikan tetap ada perlindungan seperti yang tadi yang disampaikan. Saya sebagai bagian dari Ikatan Dokter Indonesia ada di tingkat cabang, Biro Hukum, Pembinaan, dan Pembelaan Anggota ada di tingkat cabang, wilayah, dan pusat. Kalau anggota kemudian merasa diintimidasi, merasa kemudian tidak dilindungi, merasa kemudian tidak didampingi, maka fungsi Biro Hukum, Pembinaan, Pembelaan Anggota tingkat cabang, wilayah, dan pusat yang nanti akan membantu ini. Dan kita ingin melindungi tidak hanya sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia, tetapi kita fokus untuk melindungi masyarakat dari praktek-praktek dokter ilegal, dari praktek yang dilakukan bukan oleh dokter, dari praktek yang dilakukan oleh dokter yang sedang melanggar etik. Ingat, kita pernah tegas menegakkan aturan organisasi untuk memecat dokter yang terbukti melanggar etik berat, Mas. Terima kasih.